kenikmatan berupa ketenangan hati. Karena di dalam surga itu sudah tidak ada lagi yang namanya penyakit hati. Beda kalau kita hidup di dunia itu masih ada penyakit hati. Jangankan kepada orang lain, mungkin sama istri sendiri atau sama suami sendiri mungkin masih ada prasangka-prasangka yang tidak benar. Jadi rumah semegah atau semewah apapun itu bisa menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena suasana yang kita dapatkan itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketenangan, disebabkan karena kondisi hati dari penghuni rumah itu. Tutorial rumahku surgaku. Kalau disebut kata surga itu kan yang terbayang di benak kita adalah adanya kenikmatan, ketentraman, kemudian kenyamanan. Jadi sesuatu yang nikmat, yang nyaman, yang membuat kita betah, kan kira-kira begitu. Karenanya kemudian kalau di dalam Al-Quran Allah itu menggambarkan surga itu pasti dengan gambaran yang itu kita merasakan memang ini tempat yang penuh ketenangan. Bahkan di dalam surga itu kan tidak hanya kenikmatan yang sifatnya fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, tetapi kenikmatan berupa ketenangan hati. Karena di dalam surga itu sudah tidak ada lagi yang namanya penyakit hati. Tidak ada hasad, tidak ada suudzon, ya, prasangka buruk. Semua penyakit hati itu sudah bersih. Beda kalau kita hidup di dunia itu masih ada penyakit hati. Jangankan kepada orang lain, mungkin sama istri sendiri atau sama suami sendiri mungkin masih ada prasangka-prasangka yang tidak benar. Nah, itu yang membuat kita itu tidak tenang. Jadi rumah semegah atau semewah apapun itu bisa menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena suasana yang kita dapatkan itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketenangan, disebabkan karena kondisi hati dari penghuni rumah itu. Karenanya kalau saya bisa mengatakan dengan kalimat yang sederhana bahwa rumahku surgaku itu adalah rumah ketika kemudian suami dan istri, atau ketika bertemu dua hal di dalam rumah itu. Yang pertama adalah tanggung jawab suami, yang kedua adalah ketaatan istri. Jadi harmonisnya rumah tangga itu adalah ketika bertemunya dua hal, tanggung jawab suami dan ketaatan istri. Nah, di sesi yang pertama ini mungkin saya lebih fokus ke bapak-bapaknya, ke suami-suami atau mungkin calon suami yang belum menikah. Karenanya saya membuat judul menjadi suami yang penuh tanggung jawab. Mungkin bisa baik. Ini prinsip, ya. Kita mengatakan bahwasanya pergaulan suami dan istri, hubungan suami dan istri itu bukan seperti hubungan majikan dan pembantu, bukan seperti hubungan atasan dengan karyawan. Jadi bukan hubungan kemitraan, hubungan suami dan istri. Meskipun suami itu adalah pemimpin, tapi kepemimpinan dia itu bukan seperti kepemimpinan seorang direktur perusahaan dengan karyawannya. Jadi kepemimpinan suami itu adalah kepemimpinan yang khas. Dia unik. Kenapa? Karena syariat memberikan sejumlah aturan yang dengan kepemimpinan itu dia mampu menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya kemudian syariat menyebut pergaulan, interaksi, hubungan suami istri itu dengan hubungan suhbah. Jadi bukan hubungan kemitraan, tapi hubungan suhbah. Suhbah itu persahabatan. Kalau kita mungkin bapak ibu punya sahabat itu kan melebihi teman, ya. Tempat kita berbagi cerita. Kalau kita punya kesulitan, masalah hidup, itu kita curhat kepada sahabat. Enggak semua orang. Meskipun kita kenal banyak orang, tetapi kita tidak menceritakan masalah kita itu ke semua orang. Pasti ke orang yang paling dekat. Kalau sudah satu frekuensi, kan, satu perasaan, itu kan kita lebih nyaman bersama dengan sahabat kita dibandingkan dengan yang lain. Begitu pula istri, suami. Mereka adalah sahabat satu sama lain.
Karenanya kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dialah yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa ja'ala bainaha wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah menjadikan darinya itu istrinya. Maknanya istri itu dari kalangan dari jenis yang sama. Liyaskuna ilaiha, tujuannya apa? Untuk mendapatkan ketentraman, agar suami merasa tentram kepada istri, begitu juga sebaliknya istri itu merasa tentram kepada suami. Jadi merasakan sakinah. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau misalnya ada kehidupan rumah tangga tapi ternyata belum dapat sakinahnya, ketenangan, ketentraman itu belum dapat, berarti ini masih di on proses, belum berhasil. Itu yang kita cari ya. Jadi bukan banyaknya materi ya, tetapi yang kita cari adalah ketenangan. Karena kebahagiaan itu Allah tidak letakkan pada harta ya. Allah tidak letakkan pada rumah, tanah yang kita punya, tetapi Allah letakkan di mana? Di hati ya. Allah dialah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah itu ke dalam hati mukmin. Jadi ini sebenarnya perkara hati. Baik, berikutnya lafaz as-saknu di banyak ayat, di surah Al-A'raf yang kita bacakan tadi, di surah Ar-Rum ayat 21, lafaz sakan atau as-saknu atau as-sakanu itu kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Ijtimai, maknanya adalah itmi'nan. Itmi'nan itu adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jadi seorang suami itu dia merasa tentram kepada istri. Ai liyutma'inna zauju ila zaujatihi wa zaujatu ila zaujiha. Di mana kemudian seorang suami tentram kepada istrinya, istri merasa tentram kepada suaminya. Jadi kalau suami itu dia kerja di luar rumah, habis waktunya berjam-jam, 8 jam, 9 jam, itu kalau dia sudah mendapatkan ketentraman, kenyamanan di rumah, pasti segera pulang. Jadi kalau suami ibu-ibu itu pulangnya lama, nah itu berarti ada ketentraman di tempat yang lain, bukan di rumah. Kecuali mungkin ada agenda-agenda lain di luar pekerjaan yang itu mendesak, atau pekerjaan-pekerjaan penting. Tapi kalau kemudian ada pekerjaan yang tidak penting, dia nggak mau pulang ke rumah, nah ini tanda-tanda berarti sudah tidak ada lagi sakinah. Atau begitu juga sebaliknya, istri kalau bisa jangan cepat-cepat pulang lah misalnya. Kalau bisa suami jangan cepat-cepat pulang, nggak lama-lama di luar nggak apa-apa. Kenapa? Kalau pulang ke rumah pasti marah-marah, ngomel-ngomel. Berarti kan nggak ada sakinah ya? Istri tidak condong kepada suami, suami tidak condong kepada istri. Baik, berikutnya, karenanya bagaimana menciptakan sakinah itu, membuat rumah itu sakinah adalah dengan yang paling pokok itu sebenarnya adalah suami menjalankan kewajibannya. Itu yang paling pokok ya, yang paling pokok itu. Yang lain-lain itu bumbu-bumbu ya. Jadi syariat itu dia meletakkan kewajiban di pundak suami. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melahirkan sakinah. Tapi kalau ada satu kewajiban suami tidak dijalankan, maka sakinah itu nggak akan kita dapatkan di dalam kehidupan rumah tangga. Di antara kewajiban suami itu adalah jamilul isyrah atau husnul isyrah. Jadi pergaulan yang baik. Jadi mempergauli istri dengan cara yang terbaik. Wa anshiruhunna bil ma'ruf ya, di dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, dan pergaulilah mereka, maksudnya istri itu, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tutur katanya santun, tidak meninggikan suara di hadapan istri, kemudian tidak membentak istrinya, tidak marah-marah karena hal-hal yang sepele ya. Kita itu kan boleh marah itu kalau sebabnya benar.
Rasul itu kan bukan nggak pernah marah, beliau pernah marah, tetapi sebabnya benar. Sesuatu yang mengharuskan kita marah, tetapi kalau sesuatu yang tidak membolehkan kita marah, maka kita jangan marah. Jadi marah itu ada tempatnya. Kalau Rasul itu kan jelas marahnya beliau itu ketika beliau melihat kemaksiatan di depan mata beliau, atau ada orang yang meninggalkan kewajiban, atau orang yang melakukan tawar-menawar terhadap hukum Allah. Seperti Usamah kan pernah mengadu kepada beliau minta diringankan hukuman potong tangan. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang minta diringankan hukuman, jangan dipotong tangannya karena dia mencuri. Itu kan Nabi marah sekali itu. Bahkan sampai beliau mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah itu putri Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan potong tangannya. Nah, tapi kalau untuk perkara yang kita tidak seharusnya marah, maka kita tidak boleh marah. Baik, berikutnya. Dan Nabi sudah mengatakan bahwasanya orang yang siapa yang paling baik, ya, yang paling baik di antara kita itu adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, itu kita cara yang paling gampang itu adalah tanya kepada istrinya, tanya kepada anaknya. Jadi kalau mau menilai seseorang itu jangan tanya kepada atasannya. Kalau dia bekerja di satu perusahaan, jangan tanya ke atasannya, karena nggak ada karyawan yang nggak baik kepada atasannya. Nggak ada karyawan itu yang tiap hari dia marah-marahi atasannya, nggak ada. Pasti baik. Kenapa? Ada kepentingan. Ya, kalau dia nggak baik, dia akan dipecat. Atau dengan sesama rekan bisnisnya, itu sudah pasti baik. Tapi lihat bagaimana dia di rumah. Nah, itulah watak aslinya. Karakternya itu akan nampak itu ketika di rumah. Akhlak seseorang itu akan tampak ketika dia di rumah bersama dengan istri dan anak-anaknya. Karenanya kemudian Nabi mengatakan khiyarukum li nisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi kalau dia baik kepada mereka, maka dia adalah orang yang terbaik. Bahkan Nabi, ini bukan hadis Nabi ya, tetapi kaulnya ulama. Ulama itu pernah mengatakan kemuliaan dan kehinaan seseorang itu dilihat dan diukur dari bagaimana dia memperlakukan istrinya. Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali dia adalah orang yang mulia. Dan tidak ada orang yang menghinakan mereka kecuali dia orang yang hina. Itu. Jadi ukuran kemuliaan ya, kehinaan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memuliakan istrinya, bagaimana kemudian dia bergaul dengan istrinya. Nah, ini kewajiban yang pertama. Kewajiban berikutnya adalah dia punya tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Suami itu sudah diposisikan oleh Allah itu sebagai qawwam. Ya, jadi ada qawwamah ya. Qawwamah itu kepemimpinan suami itu ada, syariat sudah meletakkan kepemimpinan kehidupan rumah tangga ada di pundak suami. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu mereka adalah pemimpin bagi para istri. Qawwam itu merealisasikan qawwamah ya, itu dengan cara apa? Dengan cara riayah. Karena Nabi mengatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu adalah dia ra'in, ibarat penggembala ya, penanggung jawab atau penggembala. Tugasnya apa? Tugasnya melakukan riayah. Riayah itu maknanya apa? Pertama, memenuhi hak. Di haknya istri itu mesti dipenuhi, termasuk nafkah dan lain-lain.
kemudian memberikan perlindungan, memberikan rasa aman. Itu tugasnya suami, ya, memberikan rasa aman. Jadi suami harus hadir di dalam kehidupan rumah tangga itu sebagai orang yang bertanggung jawab penuh, yang menjaga kehidupan istrinya, menjaga kehidupan anaknya, sehingga semua hajat asasiyah mereka, kebutuhan-kebutuhan pokok mereka semuanya terpenuhi. Mereka lah yang menjamin itu. Menelantarkan mereka itu dosa bagi suami. Itu merupakan kemungkaran. Berapa banyak kemudian suami yang hari ini, ya, mereka karena sedikitnya atau kurangnya rasa tanggung jawab mereka menelantarkan anak istrinya, apalagi kemudian melihat istrinya bekerja. Istrinya bekerja sudah bisa memenuhi kebutuhan nafkahnya sendiri. Ada suami yang kemudian dia lepas tanggung jawab. Padahal sekalipun istri bekerja, gaji yang diterima oleh istri, upah dari hasil kerjanya itu lebih besar dari suami, itu tidak pernah mengurangi tanggung jawab suami. Kewajiban suami untuk memberi nafkah itu tetap wajib, nggak pernah gugur. Sekalipun suaminya fakir, miskin suaminya, itu tetap wajib dia menafkahi istrinya. Nanti kita lihat di bagian nafkah, ya. Baik, berikutnya. Terus sebelumnya. Ini saya memberikan, ini ada poin penting juga. Begitu juga dengan kehidupan di dalam rumah, ya. Di dalam rumah, tugas suami itu adalah dia bertanggung jawab terhadap segala hal yang ada di luar rumah. Apapun yang ada di dalam rumah itu menjadi tugasnya istri, tanggung jawab istri. Di dalam rumah, ya, misalnya memasak, nyapu, kemudian menata perabotan rumah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan rumah suaminya itu yang bertanggung jawab adalah istrinya. Karena Nabi sendiri, sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil baiti wa ala aliyin ma kana kharijan anil baiti min amalin. Jadi Rasulullah sudah menetapkan tugas di dalam rumah itu tugasnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri beliau. Tugas di luar rumah itu tugasnya Sayyidina Ali. Cari nafkah, belanja mungkin, ya, semua kebutuhan-kebutuhan yang dia datangkan dari luar rumah itu tugasnya Sayyidina Ali. Sementara tugasnya di dalam rumah itu adalah tugasnya istri. Dan athar yang berkaitan dengan ini banyak, ya. Tidak mungkin kita tampilkan di sini semua. Termasuk kisahnya, bagaimana kisahnya Asma binti Abu Bakar dengan suaminya Zubair bin Awam, dan juga para sahabiah yang lain. Baik, berikutnya. Kemudian yang ketiga, membiarkan istri mengelola harta pribadinya. Jadi harta yang itu milik istri mulai dari mahar yang dia terima setelah akad nikah, kemudian harta yang dia terima dalam kehidupan sehari-hari dari suaminya, atau harta yang dia hasilkan dari dia bekerja. Kalau dia bekerja, semua adalah milik istri, dan hak tasarrufnya itu ada pada istri. Hak pengelolaan itu ada pada istri. Suami tidak boleh kemudian campur tangan di dalam harta milik istri, kecuali kalau misalnya istri ketika dia mau mentasarrufkan hartanya, suami melihat ini jangan-jangan atau kemudian ada kemungkinan harta istrinya akan hilang, atau kemudian istrinya akan mengalami kebangkrutan misalnya. Nah, suami boleh ikut campur. Misalnya si istri punya harta sekian M, dia mau membuat akad syirkah mudharabah misalnya dengan orang lain, dia sebagai sahibul mal, kemudian ada rekannya sebagai mudharib, kemudian dia keluarkan modal dari harta milik pribadinya. Kalau jumlahnya sangat besar dan itu ada potensi istrinya itu mengalami kebangkrutan dan lain-lain atau kerugian finansial, suami boleh ikut campur boleh. Dalam hal apa? Dalam hal riayah tadi. Tapi selebihnya nggak boleh. Kalau istrinya mau belanja sendiri dengan hartanya segala macam, ya silahkan. Ya. Baik, berikutnya.
Keempat adalah mendidik dan memberi nasihat. Ya. Ini tugas suami ya. Mendidik istrinya, memberi nasihat itu tugas suami. Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan begini, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Jadi dia memberikan peringatan terhadap Safiyah. Safiyah ini kan istri Nabi yang lain. Safiyah itu begini-begini, diceritakan kejelekannya. Kemudian Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law mazajat bima'il bahri la mazajathu. Engkau telah mengatakan satu ucapan yang andaikan bercampur ucapan itu dengan air laut, maka dia akan mengubah rasa asin dari air laut itu. Itu saking beratnya ucapan Sayyidah Aisyah. Baik, berikutnya ini yang terakhir ya. Yang kelima adalah memberikan nafkah. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami itu adalah nafkah untuk memenuhi hajat asasiyah. Hajat asasiyah itu 3. Pertama makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. 3 perkara itu ya. 3 perkara itu adalah yang wajib untuk dipenuhi. Setelah itu ada yang namanya hajat kamaliyah. Hajat kamaliyah itu adalah kebutuhan penyempurna. Itu kalau dalam bahasa kita kebutuhan sekunder. Termasuk misalnya kipas angin ya. Kalau cuaca panas itu butuh kipas angin, butuh AC. Bahkan sampai ke khodim. Kalau Syekh Mustafa Syekh Mustafa Az-Zuhaili, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mu'tamad ada 9 ya. 9 yang itu wajib dipenuhi oleh suami. 9 item. Itu masuk pakaian, makanan, tempat tinggal, lauk pauk. Jadi bukan hanya pakaian, bukan hanya nasi putih saja yang dikasih ke istri, tapi juga lauk pauknya. Kemudian termasuk perabotan ya, perabotan rumah, kemudian alat kebersihan, alat masak, sampai ke khodimah, sampai ke pembantu. Nih kalau tadi kan kita sebutkan bahwa tugas istri itu adalah dia yang membereskan rumah, nyapu, ngepel, nyuci, memasak. Tapi kalau antum bayangkan misalnya rumahnya itu 3 lantai, kan nggak mungkin istri disuruh nyapu mulai lantai 3 sampai lantai bawah. Ya mungkin dia akan minta kepada suami, tolong sediakan pembantu. Wajib bagi suami menyediakan pembantu untuk meringankan tugas istri. Nah itu masuk ke bagian apa? Bagian nafkah. Nah itu kewajiban daripada suami yang harus dia penuhi.